Sejak pertama kali beli kenalkan di tahun 2018, menggunakan rumput liar sebagai pupuk di kebun kita, banyak yang menilai beli kurang waras. Tidak jarang saat itu di kolom komentar banyak komentar miring mengenai apa yang beli lakukan. Namun nampaknya kali ini berbeda, sudah banyak beli lihat sahabat di YouTube yang juga menggunakan rumput liar sebagai pupuk di kebun organiknya. Paling tidak ada 3 cara yang akan berikan pada pagi ini sahabat. Bagaimana cara memupuk tanah kita dengan menggunakan rumput. Sebenarnya video ini sudah banyak beli buat sejak tahun 2018. Tetapi akan beli melakukan pengulangan terhadap apa yang dilakukan dengan 3 cara berbeda. Nah yang pertama sahabat, di sini sahabat bisa lihat ini adalah raised bed yang sudah beli kosongkan. Artinya raised bed yang sudah melalui satu periode panen, dan kita kini akan memberikan lagi renutrisi menggunakan rumput liar yang sudah kita cari tadi di kebun sahabat ya. Nah misalkan sahabat memiliki raised bed maupun polybag yang sudah kosong karena sudah habis periode panen. Nah daripada mengemburkannya sahabat, daripada kita menggemburkannya kembali dan memberikannya lagi bahan-bahan seperti kohe, kemudian kompos. Nah, di sini beli memberikan satu cara yang juga cukup efektif untuk menyuburkan kembali lahan raised bed kita, sahabat. Itu menggunakan hanya dengan rumput seperti ini. Yang pertama, sahabat, harus sahabat lakukan adalah sahabat harus memotong-motong dulu, mencacah agar ukuran rumput ini menjadi lebih kecil, sahabat. Nah kemudian sahabat tinggal taburkan saya secara merata ke atas permukaan dari media sahabat ya. Jadi tidak usah ditanam sahabat. Mengapa beli tidak menanamnya? Adalah karena bila kita menanamnya sahabat, bila kita menanam rumput hijau seperti ini ke dalam media, di sini akan langsung terjadi proses dekomposisi yang dibantu oleh organisme pengurai, dan beli tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena dengan proses dekomposisi yang langsung dibantu oleh organisme pengurai seperti misalkan beberapa jenis ulat, ini beresiko akan membuat organisme pengurai tersebut justru akan terlalu nyaman tinggal di raised bed ini, dan kemudian akan menetap dan berkembang biak di sini. Dan beli tidak menginginkan itu. Jadi beli hanya menaburkan secara merata di atas permukaan media yang ada di raised bed seperti ini, dengan tanpa menanamnya ke dalam media. Dan cara ini juga sangat baik di musim kemarau karena bisa mempertahankan dari kelembaban media kita di dalam raised bed. Kemudian cara yang kedua sahabat bisa gunakan pada tabulam pot, tanaman buah dalam pot, ataupun tanaman lainnya yang sahabat tanam di dalam pot, seperti halnya putsa atau apel India ini sahabat. Nah dengan menggunakan rumput ini yang akan beli terangkan bagaimana caranya untuk kita bisa aplikasikan di sini tanpa harus kita olah terlebih dahulu. Nah di sini ada bahan, yaitu ada air cucian beras sahabat ya. Langsung saja beli akan praktek bagaimana cara mengaplikasikan metode kedua ini. Oke, yang perlu kita siapkan adalah air cucian beras, kemudian ada rumput, dan kemudian sahabat bisa menggunakan POC bawang juga yang dicampur dengan POC kulit mentimun. Kemudian sahabat bisa campurkan ke sini, dan kemudian sahabat bisa tambahkan juga trichoderma jika sahabat memilikinya. Nah, itu wajib sahabat, karena apa? Karena kita tidak hanya ingin menutrisi tapi juga ingin melindungi dari tanaman kita. Yuk. Nah yang ini kebetulan beli ada biang kompos, beli akan gunakan biang kompos saja. Tapi bagi sahabat yang nggak punya biang kompos, sahabat bisa bikin POC dari kulit bawang dan juga kulit mentimun. Kemudian juga bisa sahabat tambahkan juga trichoderma. Oke, rumputnya kita masukkan ke dalam air cucian beras. Kemudian kita bisa langsung saja taruh sahabat ke atas permukaan dari media tanaman dalam pot seperti itu sahabat. Jadi kita tutupi seperti kita memberikan mulsa sahabat ya. Akan tetapi ini adalah mulsa yang menutrisi dengan sangat baik dari tanaman kita yang ada di dalam pot.
Nah, metode ini sahabat terbukti sangat bisa membuat tanaman kita mudah sekali terubus dengan cepat. Jadi jangan lagi sia-siakan rumput liar sahabat ya. Meskipun sahabat tidak punya waktu untuk mengolahnya, akan tetapi dengan metode ini akan sangat berguna bagi kesuburan tanah kita. Kita sekarang langsung lanjut ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga, nah metode ini sebenarnya mirip dengan apa yang diterapkan oleh Korean Natural Farming, tapi Bali Organic TV juga sudah menerapkan hal ini sejak lama sahabat. Kita hanya menggunakan air, kemudian juga ada rumput hijau yang masih segar seperti ini. Kita akan rendam rumput hijau ini sahabat. Nah, mengenai takaran sahabat, beli tidak menimbang sama sekali berapa takarannya. Yang pasti sahabat adalah ketika sahabat menggunakan wadah, pastikan semua bagian dari rumput ini terendam ke dalam air sahabat ya. Pastikan semua bagian dari rumput bisa terendam ke dalam air. Bila memang rumput sudah terlalu banyak, airnya sedikit, maka tambahkan airnya. Nah, kemudian setelah itu sahabat tinggal tutup wadahnya dengan rapat. Tidak perlu memberikan apapun, bahkan biang kompos pun tidak perlu sahabat. Tidak perlu memberikan E4, tidak perlu memberikan gula. Kita tinggal berikan air dan rumput dan kita diamkan paling cepat selama kurang lebih 90 hari atau 3 bulan sahabat ya. Nah, mengapa beli tidak menggunakan molase, tidak menggunakan biang kompos, tidak menggunakan E4 adalah karena beli hanya ingin mengekstraksi 100% dari cairan yang ada di dalam rumput liar ini sahabat. Kita tutup dan kita diamkan selama paling cepat itu 3 bulan sahabat ya. Nah, kemudian setelah 3 bulan sahabat, setelah 3 bulan kita bisa mendapatkan airnya sudah berwarna gelap. Kemudian airnya ini kita saring sahabat, kemudian kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:20, 1:30 ya. Sangat cair sahabat ya, akan tetapi manfaatnya sungguh luar biasa. Kita bisa berikan kepada tanaman pada fase vegetatif maupun fase generatif. Lah, mengapa Pak? Bukannya ini hanya untuk fase vegetatif karena ini asalnya dari rumput hijau. Secara teori iya, tapi secara praktek beli sudah pernah praktekkan berkali-kali dan ini baik untuk pada fase apapun. Dan sahabat juga bisa belajar ini di Korean Natural Farming. Jadi sahabat tinggal ketik di YouTube Korean Natural Farming dan di sana juga banyak testimoni-testimoni menggunakan apa yang beli lakukan. Meskipun sebenarnya beli tidak mencontek sama sekali dari Korean Natural Farming, tapi memang kita memiliki kesamaan. Karena kita sama-sama belajar dari alam, kita sama-sama berguru dari alam, karena alam selalu lebih pintar daripada kita. Nah, oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.